Pengen rakit PC dengan budget 5 juta, tapi masih bingung nyari racikannya seperti apa? Mendingan tonton video ini dulu sampai selesai. Di video kali ini saya ingin merekomendasikan rakitan PC 5 jutaan dengan performa yang maksimal, dengan komponen baru semua, dan tentunya siap untuk diajak gaming. Untuk merakit sebuah PC, kalian perlu menentukan dulu prosesor mana yang akan kalian pilih, mau dari AMD atau dari Intel. Untuk rakitan PC 5 jutaan kali ini, saya memilih prosesor dari Intel, yaitu Intel Core i3 generasi ke-12 atau Intel Core i3 12100F. Kenapa bang kok pilih Intel Core i3 generasi ke-12? Lah kenapa lagi kalau karena dia mudah? Karena Intel Core i3 12100F termasuk prosesor yang paling worth it di harga 1 jutaan. Prosesor ini rilis pada tahun 2022 di kuartal awal dengan soket terbaru dari Intel, yaitu LGA 1700. Prosesor ini memiliki 4 core dan 8 thread dengan kecepatannya berada di angka 3,3 GHz dan up to boost hingga 4,3 GHz. Salah satu kelebihan lain yang dimiliki oleh Intel Core i3 generasi ke-12 ini adalah prosesor ini sudah mensupport RAM dengan DDR5 dan DDR4 tergantung MOBO yang digunakan, dan untuk TDP yang diperlukan dari prosesor Intel Core i3 generasi ke-12 ini hanya 60 watt saja. Untuk keperluan gaming, prosesor ini tak perlu dipertanyakan lagi karena prosesor ini sudah termasuk salah satu yang terkencang di kelasnya. Prosesor Intel Core i3 generasi ke-12 ini sangat siap untuk memenuhi semua keperluan produktivitas kalian. Dengan segudang kelebihan dari prosesor Intel Core i3 generasi ke-12 ini, prosesor ini dibanderol di angka 1 jutaan saja di akhir bulan Juni tahun 2023. Untuk komponen selanjutnya yaitu sebuah motherboard untuk menanamkan prosesor Intel Core i3 12100F. Dikarenakan Intel Core i3 generasi ke-12 ini memakai soket LGA 1700, jadi kita harus mencari motherboard dengan soket LGA 1700. Dikarenakan kalau pakai soket yang lain nantinya gak bakalan masuk. Dengan desainnya cukup minimalis, motherboard H610M dari ASRock ini sudah cukup untuk mengeluarkan seluruh kemampuan yang dimiliki oleh Intel Core i3 generasi ke-12. Motherboard yang satu ini sudah support Intel generasi ke-12 dan Intel generasi ke-13. Jadi untuk kedepannya kalian bisa mengupgrade prosesor kalian ke prosesor Intel generasi ke-13. Motherboard ini memiliki 2 slot RAM DDR4 dengan kecepatan 3200 MHz. Dengan maksimal kapasitas RAM-nya bisa dipasang sampai dengan 64 GB. Untuk di bagian belakang port motherboard ini bisa dibilang cukup lengkap dengan adanya satu disk support, satu HDMI, satu DisplayPort, 2 USB 3.2 Gen 1, USB 2.0, satu port LAN RJ45, dan HD audio jack. Sayangnya jika kalian memakai motherboard ini, kalian tidak bisa menggunakan RAM DDR5 karena motherboard ini hanya mensupport RAM dengan DDR4 saja. Walaupun prosesor Intel Core i3 12100F sudah mensupport RAM dengan DDR5. Untuk harga dari motherboard ini berada di angka 1.200.000 sampai 1.300.000-an saja untuk harga barunya di akhir bulan Juni tahun 2023. Untuk komponen selanjutnya yaitu Random Access Memory atau disingkat RAM. Untuk RAM-nya kita cari RAM dengan DDR4 karena motherboard ASRock H610M mensupport RAM dengan DDR4. Jadi kita harus memilih RAM dengan DDR4. Dan untuk pilihan RAM-nya jatuh kepada RAM dari brand yang cukup terkenal yaitu Apacer Knox DDR4 dengan kapasitas 2x8 16 GB dengan kecepatan 3200 MHz yang warna hitam. RAM yang satu ini memiliki desain yang minimalis tanpa dihiasi lampu RGB. Cocok banget untuk kalian yang suka dengan warna-warna gelap. Meskipun tanpa lampu RGB, tetapi RAM Knox dari Apacer ini sudah memiliki heatsink untuk menjaga suhunya supaya tetap aman. Untuk keperluan gaming, minimal kalian harus memiliki RAM dengan besar 16 GB karena game-game zaman now semakin hari semakin cakep dan semakin menguras RAM kalian. Untuk harga dari RAM ini berada di angka 500 ribuan saja di akhir bulan Juni tahun 2023. Kita langsung gas saja ke komponen selanjutnya yaitu komponen penyimpanan. Di tahun 2023 sudah gak zaman lagi memakai hard disk untuk menyimpan OS kalian. Harga SSD juga sudah turun harganya, jadi gak ada alasan lagi untuk kalian tidak memakai SSD. Kenapa bang kok harus pakai SSD? Karena bentuknya yang kecil dan lucu.
sama? Bukan, karena kinerja dari SSD berkali-kali lipat lebih cepat ketimbang harddisk. Untuk rakitan kali ini pilihannya jatuh kepada SSD dari tim, yaitu SSD NVMe tim MP33 dengan kapasitas 512 GB. Dengan kapasitas segini sudah cukup untuk menyimpan OS dan game yang nantinya akan kalian install. SSD ini sudah memakai PCIe Gen 3x4. Kecepatan membaca dari SSD ini berada di angka 1700 Mbps dan untuk kecepatan menulisnya berada di angka 1400 Mbps. Sangat jauh bila dibandingkan dengan harddisk yang memiliki kecepatan membaca dan menulis rata-rata hanya di angka 100 Mbps saja. Untuk harga dari SSD NVMe tim MP33 ini berada di angka 400 ribuan saja dengan harga baru di akhir bulan Juni tahun 2023. Selanjutnya yaitu komponen yang sangat penting untuk keperluan gaming. Komponen tersebut yaitu PGA card. Di rakitan PC 5 jutaan untuk pilihan PGA card-nya jatuh kepada PGA card dari AMD, yaitu AMD RX 580 dari brand iSuric. PGA card dari AMD ini memiliki VRAM yang cukup gede, yaitu 8GB GDDR5 dengan 256 bit. Untuk kecepatan RX 580 ini yaitu berada di angka 1284 MHz. Kalau hitungan di atas kertas, PGA card RX 580 dari brand iSuric ini bukan seperti PGA card RX 580 pada umumnya. Dikarenakan PGA card yang satu ini sebenarnya PGA card RX 580 tetapi dengan versi 2048 SP yang memiliki spesifikasi lebih rendah ketimbang PGA card RX 580 yang biasa. Tetapi jika dibandingkan dengan RX 570, PGA card dari iSuric ini masih berada di atas RX 570 tetapi sedikit lebih rendah ketimbang RX 580 yang biasa. Untuk keperluan gaming dan produktivitas, PGA card RX 580 ini sudah cukup bisa diandalkan di tahun 2023. Untuk harga dari PGA card ini berada di angka 1 jutaan untuk harga barunya. Tetapi untuk alternatif, jika kalian kurang suka dengan PGA card yang satu ini, bisa cari PGA card yang bekas dengan menambah sedikit budget. Tetapi perlu kalian ingat, namanya juga barang bekas, pasti akan selalu ada resiko yang mengintai kalian. Jadi kalian membutuhkan pengetahuan yang cukup luas dan skill gacha yang hoki untuk membeli PGA card bekas. Takutnya PGA tersebut ada masalah. Untuk kalian yang ingin membeli PGA card bekas, selalu pastikan PGA card tersebut baik kondisinya. Jangan terlalu percaya apa kata penjual sebelum kalian cek sendiri bagaimana kondisi PGA card yang ingin kalian beli. Untuk pengganti PGA card RX 580 dari iSuric ini dengan menambah sedikit budget, yaitu ada PGA card dari Nvidia, yaitu PGA card Nvidia GTX 1660 yang versi polos dan 1660 yang versi super, tetapi dengan harga yang bekas yang harganya berada di angka 1 jutaan, jadi masih cukup masuk untuk budgetnya. Sekarang kita masuk komponen yang berfungsi untuk mengalirkan listrik ke komponen yang sudah kita pilih tadi, yaitu power supply. Pemilihan power supply harus diperhatikan, karena kalau diibaratkan dalam rakitan PC, power supply adalah jantung dari rakitan PC. Untuk pilihan power supply minimal harus sudah mengantongi sertifikasi 80+, supaya lebih awet, supaya lebih irit, dan supaya lebih baik dalam menghantarkan listrik ke komponen lainnya. Di video rakitan kali ini, di sini saya memilih power supply dari brand Deepcool, yaitu power supply Deepcool PF580+ yang memiliki kapasitas 500 watt. Power supply ini sudah memiliki kabel yang hitam dan juga pipi. Kabel yang sudah pipi nantinya bakalan sangat membantu kalian saat merapikan kabel manajemen di bagian belakang casing. Selain itu, kabel yang hitam dan sudah pipi juga bisa menambah estetika dari PC kalian. Power supply dari Deepcool ini sudah cukup untuk menyuplai PGA card RX 580 dan Intel Core i3 generasi ke-12. Untuk harga dari power supply Deepcool PF580+ ini berada di angka 500 ribuan saja di akhir bulan Juni tahun 2023. Komponen selanjutnya yaitu komponen yang berfungsi untuk melindungi komponen komputer yang lainnya, yaitu casing. Untuk pilihan casingnya bersifat opsional atau sesuai dengan selera kalian. Pengen casing yang seperti apa, casing warna apa, atau casing yang bagaimana, itu terserah kalian saja. Yang penting airflow atau sirkulasi udaranya bagus. Tapi ada satu casing yang cukup menarik di mata saya, yaitu casing dari Infinity Vesta yang harganya 300 ribuan saja. Casing ini berwarna hitam dan di
bagian side panelnya sudah menggunakan tempered glass. Dengan harga segitu kalian sudah mendapatkan 4 kipas yang gratis dalam paket pembeliannya. Namun kalau menurut kalian harga segitu cukup mahal untuk sebuah casing, kalian bisa memilih casing yang lainnya yang masuk di budget kalian, karena pemilihan casing bersifat opsional. Nah, itu adalah rekomendasi rakitan PC 5 jutaan dengan performa yang maksimal. Untuk keperluan gaming bisa, untuk diajak ngedit juga bisa, diajak rendering pun masih bisa juga. Dan untuk total rakitan PC-nya yaitu sebagai berikut. Dan untuk performa yang akan kalian dapatkan dari rakitan yang tadi yaitu sebagai berikut. Nah, itu adalah total biaya dan performa yang akan kalian dapatkan dengan budget 5 jutaan dengan duet Intel Core i3 generasi ke-12 dan PGA card RX 580. Menurut kalian apakah worth it atau tidak? Bisa tulis di kolom komentar ya. Sekian dulu video kali ini. Jika masih ada yang kurang jelas atau masih ada yang ingin ditanyakan, bisa banget tulis di kolom komentar. Nanti kita akan bahas bersama-sama. Oke? Jangan lupa tekan tombol like, komen, share, dan juga subscribe. Dan jangan lupa bagikan ke teman-teman kalian supaya mensupport channel ini terus berkembang. Terima kasih, sampai jumpa di next video. Bye bye.